kepada khalayak yang hadir pada saat ceramah itu maupun kepada orang-orang atau pihak-pihak yang menonton video tersebut melalui YouTube atau media sosial lainnya. Baik, ini kan bentuk ceramah, dan saya mendengar sendiri secara langsung melalui surat itu bahwa terdakwa mengatakan begitu. Ini bukti bahwa saya menerima informasi yang disampaikan. Yang mulia, mohon direvisi mendengar secara langsung yang mulia dari YouTube. Mohon direvisi bahasanya yang mulia. Dia mendengar dari YouTube, cukup itu saja yang mulia. Saya tanyakan majelis pendapat ahli, apakah bentuk tadi informasi yang disampaikan oleh terdakwa bisa diterima oleh khalayak yang ada ketika itu maupun yang menonton melalui saluran media sosial, diterima terjadi transfer informasi, diterima oleh yang menonton dan mendengarkan dan dipahami isi dari pesan atau kalimat tersebut. Baik, kalau dari sisi peluangnya ya, ini terjadi dibahas di Indonesia ya, dan kita tahu bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi. Ya kalau didengar, diterima itu bisa jadi. Tapi kalau dipahami, saya tidak berani menjawab ya. Tidak ada dalam, karena saya melakukan kajian, harus saya survei dulu. Anda paham apa yang dimaksudkan? Jadi kalau peluang diterima, ya, apalagi itu disampaikan dengan pengeras suara, itu dan disampaikan dengan bahasa Indonesia ya. Dan sementara kita tahu penutur itu berlokasi di wilayah Kesatuan Indonesia yang menjadikan bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada peluang untuk memahami. Tapi kalau apakah dia paham, dia mendengar, ya. Apakah dia paham, saya tidak mau bergabah untuk menjawabnya. Perlu kajian secara khusus untuk mengukur keterpahaman atas apa yang disampaikan oleh Habib Basmi. Ya, saya lanjutkan majelis. Terkait orang yang menerima informasi yang disampaikan dengan cara mengetahui, mendengar atau menonton langsung maupun tidak langsung ketika itu ataupun pada saat di kemudian hari setelah ceramah itu dilakukan, menonton melalui saluran media sosial. Menurut pendapat ahli sesuai dengan latar belakang keilmuan ahli, orang yang bisa mendengar atau yang menerima informasi tersebut, namun anggaplah ini orang yang tidak tahu kebenaran secara hakiki, tidak tahu kebenaran secara hakiki terkait apa yang terjadi sebetulnya. Ketika mendengar informasi yang disampaikan, yang tadi saya sebutkan, apakah berdasarkan pendapat ahli, orang yang mendengarkan tersebut bisa menganggap itu sebagai suatu kebenaran? Nah, ini bahayanya sebuah monolog itu ya, kan ceramah itu tipenya monolog ya, bukan diskusi interaktif gitu ya. Jadi tidak ada kesempatan dari audiens yang mendengarkan untuk bertanya atau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh si speaker, si penutur. Jadi Plato pun sampai mengatakan bahwa ceramah itu tidak lebih dari sebuah doktrin. Jadi ya ketika doktrin apa yang dikatakan ya, dia tidak ada kesempatan untuk melihat teks bandingan atau informasi lain ya pada saat itu juga ya, kecuali apa yang disampaikan oleh si penceramah, kecuali apa yang dikatakannya itu bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya common knowledge ya, atau kebenaran umum ya. Misalnya itu misalnya rukun Islam
ada 5, lalu misalnya dia katakan rukun Islam ada 6 misalnya. Itu kan bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi kebenaran mutlak ya. Nah, itu akan tidak menjadi bahaya ya, ketika yang disampaikannya kekeliruannya itu tidak berbenturan dengan hal-hal yang sifatnya common knowledge ya. Tapi ketika informasi yang sifatnya tidak bisa didiskusikan ya, itu ya akan menjadi sebuah doktrin ya. Dan selama ini tidak ada kesempatan orang untuk bertanya gitu, klarifikasi gitu. Misalnya Habib Rizik menyampaikan data bahwa apa yang saya katakan ini merujuk pada misalnya. Jadi ini peluang ketika dia menerima lalu mempercayai ya itu akan menjadi akan menjadi sangat individualistis gitu ya. Ketika misalnya di sana ada 1000 pendengar, maka di sana akan ada 1000 pemahaman. Hanya saja yang harus ditegaskan bahwa bentuk ceramah itu bentuk yang sifatnya monolog gitu ya. Ketika tidak ada dialog, maka sulit untuk mengklarifikasi misalnya atas informasi yang keliru, informasi yang harus dipertajam gitu ya. Saya misalnya sebagai dosen ketika menyampaikan data itu kan dialog gitu ya. Kesempatan masuk saya untuk Pak, kenapa ini begini? Ada kesempatan seperti itu. Nah, komunikasi yang seperti itu cenderung bukan sebagai sebuah doktrin. Artinya mahasiswa saya tidak dibatasi pandangannya. Tapi ketika dalam setting dia monolog seperti itu, ya ini efeknya yang akan dia menelan bulan-bulan menelan mentah-mentah. Baik, saudara ahli, ketika saudara ahli diperlihatkan video di YouTube akun Tantan Ustani Official, ketika itu saksi juga apakah saksi juga pernah melihat dokumen rekaman terkait komentar-komentar terhadap akun YouTube tersebut? Saya ahli Pak JPU jadi ini yang akan saya tanyakan terkait nanti kalian. Dia menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum berkaitan dengan konten tersebut ada komentar-komentar. Baik, dengan komentar itu saya melihat tapi tidak menjadi objek analisis ya, karena yang menjadi instrumentality itu yang terlapornya itu yang melihat itu jelas sekali namanya Habib Bahar bin Smith, dan tentu saja saya akan menyampaikan tuturan lain karena itu bukan menjadi unit analisis data kalau dalam paradigma yang lain pertanyaan. Mohon izin majelis hakim, ahli pernah diperiksa dalam penyidik dan diminta untuk menganalisis dari sisi keilmuan. Ada pertanyaan itu. Ada halaman berapa? Nomor berapa? Coba. Halaman pertanyaan panjang. Ya, pertanyaan nomor 5 majelis. Halaman 5 BAP tambahan. BAP tambahan ya. Iya. Ada BAP tambahan memang ya. Yang dipertanyakan kepada coba sekali lagi silakan bertanya kepada. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Di sini pertanyaannya, agar ahli menjelaskan apa maksud komunikasi dari komentar-komentar netizen yang terdapat dalam screenshot tersebut dan apa yang ahli gunakan sebagai rujukan dalam menganalisa komentar-komentar netizen. Sebelumnya ahli diperlihatkan screenshot komentar-komentar dari akun YouTube Tantan Ustani Official terkait dengan ceramah terdakwa. Di sini ahli mohon izin mengingatkan majelis. Ahli menjawab di halaman nomor 11, halaman 11. Rujukan yang saya gunakan untuk menganalisis komentar-komentar dalam screenshot tersebut di atas adalah teori varieties of rudeness, types of function of implied utterance, jenis-jenis keonaran,
bentuk dan fungsi dari tuturan yang tidak santun. Teori tersebut digagas oleh Manfred Kinpointner. Baik, apakah ahli ada menerangkan di ini? Itu bukan biasa saya seperti itu, yang dari tambahan itu. Waktu ini banyak. Ada tanda-tanda ahli yang tanda tangan. Betul. Saya ingatnya nama Tata Rus tadi. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Pak Jaksa tadi, apakah betul ini bahwa ahli menerangkan bahwa itu katanya bukan wilayah kasus Jawa, tapi adalah informatif, contohkan dengan ternyata ada. Ya ada. Jadi saya tegaskan ini pernyataan yang berlaku mungkin untuk persidangan yang mulia. Kenapa? Pernyataan yang diakui dan bernilai bukti mungkin pernyataan saya di persidangan. Jadi sebetulnya pernyataan dari netizen warganet itu tidak menjadi fokus analisis yang mendetail saya tadi. Tapi betul ini kan? Siap, betul itu tanda tangan saya. Betul, Pak Jaksa. Tapi bukan fokus penelitian ahli. Ya. Tapi ahli menerangkan itu ya. Siap. Keterangan ini saudara benarkan di persidangan. Betul. Iya. Hanya tidak mendalam. Betul. Saya hanya melihat itu sebagai bentuk penanda yang ada ketidaksetujuan. Mohon izin majelis saya lanjutkan. Saya ingatkan kembali kepada ahli terhadap ada pertanyaan berdasarkan keahlian yang ahli miliki, apakah komentar-komentar yang diposting oleh para warganet dalam kolom video yang diunggah oleh pemilik akun YouTube Tata Rus tadi dapat dikatakan sebagai sebuah keonaran? Di sini ahli menjawab, dapat saya jelaskan dengan merujuk pada makna harfiah kata keonaran yang berarti keributan atau kegemparan. Maka dapat saya tegaskan bahwa komentar-komentar warganet yang diunggah pada kolom video akun Tata Rus tadi sudah menunjukkan ciri adanya keonaran atau kegemparan, sebab komentar-komentar warganet terbelah secara diametral dan mempersoalkan atau meributkan isi ceramah Pak Smith. Bisa ahli jelaskan? Baik, ya siap. Saya ingin menjelaskan. Jadi dalam komentar itu ada satu kata kunci yang ingin saya katakan. Ada di komentar-komentar itu terbelah secara diametral dan sangat tajam antara pro dan kontra gitu, yang menunjukkan dia semacam keributan yang kucing ya. Dan dikaitkan dengan secara harfiah, makanya ini saya tidak mengaitkan secara yuridis, secara harfiah itu sudah menunjukkan ciri ya adanya apa yang ini. Saya tidak berani untuk menjustifikasi dan menghakimi apakah itu keonaran atau tidak ya. Saya hanya menunjukkan cirinya saja. Ciri-ciri kesimpangan Siap. keonaran ya. Siap. Lanjut, sudah jelas jawabannya Dari kami sementara cukup majelis hakim. Terima kasih. Sekarang saya persilahkan dari ahli pertanyaan pada ahli. Silakan. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Saudara ahli, Baik. tadi sudah dibacakan beberapa berita acara pemeriksaan saudara ahli oleh jaksa penuntut umum ya. Siap. Agar lebih jelas, saya akan bacakan juga, ya, biar langsung jelas. Karena kalau saya lihat makna yang disampaikan oleh saudara ahli hanya sepihak, gitu ya. Siap. Jadi tolong dipahami. Siap. Saya baca di halaman 21. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang bagian
G ya. Kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita apa? Asy'ari Maturidi. Mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, haram itu apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah, haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan tegak berdiri melawan kezoliman dari pemerintah. Kita enggak lawan pemerintah, yang kita lawan kezolimannya, betul. Yang kita lawan kemungkarannya, betul. Yang kita lawan ketidakadilannya, betul. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, yang menguntungkan dan menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing, betul. Yang kita lawan adalah kezoliman, kemungkaran, ketidakadilan, serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak pada asing. Itu yang kita lawan, betul. Nah, di kalimat bawah disebutkan oleh Anda, kalimat-kalimat tersebut di atas bermakna hasutan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah. Kata-kata mana yang menunjukkan menghasut pemerintah? Baik, saya akan terangkan yang mulia dengan saya merujuk teori yang digagas oleh John Longson Austin tentang speech act. John Longson Austin tentang saya merujuk pendapat John Longson Austin yang mulia. John Longson Austin dengan teori speech act dalam buku How to Do Things with Words. Apa yang Anda lakukan, how do you do with words, apa yang Anda lakukan dengan kata-kata Anda, itu membagi tindak tutur ke dalam 5 jenis ya, ya. Saya akan sebutkan satu-satu, hitung-hitung saya memberikan kuliah untuk Pak Pengacara dan semua di sini. Satu ada assertive utterance ya, ya. Tuturan asertif itu tuturan yang menyatakan penilaian atau prediksi dari strukturnya. Ya, tuturan yang menyatakan prediksi atau penilaian itu asertif. Yang kedua, tuturan asertif juga sering dikatakan sebagai tuturan isbati ya, dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu tuturan omisif utterance. Omisif utterance itu tuturan yang menyatakan janji. Biasanya ancaman ini ditandai oleh omisif utterance. Misalnya, kalau lu nggak datang nanti malam, gua tabok. Dia janji akan memukul dengan syarat kalau tidak datang. Itu omisif utterance. Lalu yang ketiga ada directive utterance. Directive utterance itu tuturan yang berisi perintah, instruksi atau ajakan ini. Instruksi, ajakan, dan juga permintaan, request juga termasuk itu direktif. Ini dari direction ya kata-katanya. Nah, bentuk-bentuk hasutan itu ya secara ciri struktural itu selalu ditandai dengan tuturan direktif. Dan saya menemukan dalam pernyataan Yang Mulia Habib Bahar bin Smith itu ada ciri direktif utterance, ada kalimat direktif ya mulia. Kita lawan, sudah jelas itu ya mulia. Dia berupaya sementara menghasut dalam kamus besar itu menggerakkan hati orang lain untuk berbuat sesuatu ya mulia. Ya orang menggerakkan hati seseorang atau orang lain untuk berbuat sesuatu. Apakah perbuatan itu terjadi dilaksanakan atau tidak itu tidak diatur ya. Yang jelas hasutan itu ada arahan ya untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu. Jelas sekali karena ada bentuk imperatif yaitu lawan. Dari ciri ilmiah itulah saya menyimpulkan berdasarkan pendapat saya, saudara ahli
Ya. Sebentar, ini belum selesai. Lanjut lagi. Ya, berdasarkan ciri itu, saya berpendapat bahwa itu tergolong sebagai hasutan. Ya. Dia menghasut, ada intention untuk menggerakkan orang lain. Baik. Ini pendapat ahli berdasarkan teori yang Haram untuk menjatuhkan pemerintah. Haram untuk menjatuhkan pemerintah. Haram untuk menjatuhkan pemerintah. Ini kalimat Habib Bahar dalam ceramahnya itu. Coba tunjukkan mana kata-kata yang tadi Anda sampaikan kalimatnya. Justru melawan pemerintah. Ini haram untuk menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya dari pendapat Anda. Coba tunjukkan itu pendapat Anda. Ini jelas Habib Bahar menyatakan haram. Oke ya, ahli ya. Apakah Haram melawan pemerintah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan saya jelas di dalam isi ceramahnya kontradiksi yang mulia. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar di sini disebutkan haram untuk menjatuhkan pemerintah. Jelas itu haram untuk menjatuhkan pemerintah. Kenapa? Menghasut diputar balik oleh pendapat ahli. Di kata mana? Coba sebutkan kata mana yang tadi menghasut gitu. Silakan. Silakan diteruskan yang mulia itu nggak lengkap ya. Artinya apa saudara tidak bisa menjawab kalau hanya sekelas tunggal apa yang dikatakan? Tidak lengkap ya, dan tidak perlu diakui. Saya masih bisa Coba menjawab. Pak. Satu ya. Saya sudah baca tadi sekali ya. Boleh saya baca lagi? Silakan. Ini yang paling menonjol ini, karena kontradiksi sekali pendapat Anda dengan keterangan Habib Bahar di sini. Jelas ini disampaikan pada saat Anda diperiksa di mana? Saya tanya, Anda diperiksa di mana? Diperiksa di mana Anda? Pertama saya diperiksa di Polda Jabar, kedua di Polsek Margasi. Pada saat diperiksa, apakah sudah ada transkripnya atau memang hanya transkripnya melalui email? Saya menonton dan saya diberi transkrip. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati. Ahli tadi memohon majelis kepada yang mulia Majelis Hakim agar dipertanyakan tidak dengan suara yang keras karena ahli masih bisa mendengar. Baik, Itu majelis. Saya memang dari Ambon, biasanya keras suaranya. Saya dari Cimahi bisa lebih keras, Pak. Silakan. Tolong dijaga sopan santun dalam persidangan. Siap. Mohon maaf ya, semua yang ada di sini harus ikuti apa kata perintah ketua majelis. Ya, karena persidangan di dalam rangka mencari kebenaran material dalam kasus ini bagaimana? Mohon untuk direndahkan suaranya. Baik, yang mulia. Baik, mulai sekarang tidak ada ya berkeras-keras begitu. Sesuai logika aja, kalau sehat silakan berbicara. Bukan, saya sudah membacakan tadi yang mulia. Harusnya dicerna. Lanjut lagi tapi dengan suara yang Ya, oke, saya baca dengan pelan-pelan. Menit 13.49, strip 15.03. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maaf yang mulia. Kurang jelas. Agak terlibat. Keterangannya itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita apa? Asy'ari Maturidi. Mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram untuk apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah. Haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan untuk tegak sendiri melawan kezoliman. Kezoliman dari pemerintah. Kita enggak lawan pemerintah. Yang kita lawan kezoliman. Betul? Betul. Yang kita lawan kemungkaran. Yang kita lawan kezaliman. Betul? Betul. Yang kita lawan kemungkaran, betul. Yang kita lawan ketidakadilan, betul. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, yang menguntungkan asing, betul, betul. Yang kita lawan adalah kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak kepada asing. Itu yang kita lawan. Betul? Kalimat-kalimat tersebut di atas bermakna hasutan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah yang zalim.
Pertanyaan saya, mana yang kata-katanya menghasut? Yang kita lawan kezoliman, yang kita lawan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Menghasut pemerintahnya gimana? Itu tidak disebutkan ya objeknya, tapi sudah jelas yang kita lawan kezoliman, dan tadi dia mengatakan pemerintah zalim. Yang kita lawan tadi sudah disampaikan, haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, apakah itu punya penilaian yang negatif juga? Dilihat dari forensik yang seperti ini. Tidak ada yang itu asertif ya, penilaian dia bahwa menjatuhkan pemerintahan yang sah itu haram. Tapi kata menjatuhkan harus diingat yang berbeda dengan kata lawan. Artinya, menjatuhkan itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu rebel, menurunkan secara tidak sah. Kalau melawan itu Menurunkan secara tidak sah menurut Anda, tapi di sini Habib menyampaikan haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. baik, pendapat saksi bagaimana? Coba objektif sendiri, Sakti objektif lah ya dalam hal ini objektif. itu asertif ya. Tidak ada yang bagian yang menjadi direktifnya itu yang kita lawan gitu. Anda saksi ahli objektif. Kalimat itu yang menjadi analisa saksi merupakan satu kesatuan semuanya, tidak penggabungan, sehingga merupakan itu adalah objek penelitian saksi dan objek penelitian ahli gitu. Tidak bisa yang mulia karena jarak topiknya berbeda, ada topik distance yang Ya sudah, ini pendapat ahli begitu. Ya, menurut pengetahuan. Ya. Ya. Jadi ahli tetap mengatakan bahwa jawabannya ini betul begitu. siap. Pada kata yang kita lawan itu ada ajakan. Siap, silakan. Ya. Siap. Karena saya mengangkatnya dari bagian objektif. Siap. Tadi kan disebutkan ajakan Ya. adalah menghasut. Saya tanyakan kepada Bingung profesornya. apakah menghasut itu dalam konotas ajakan yang bersifat Profesor. positif atau bisa juga negatif. Ya. Tadi kan disebutkan yang akan dilawan itu adalah pemerintah yang zalim. Ya. Nah, pengertian seperti itu menurut aku itu ajakan hasutan untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Nah, yang jadi permasalahan kan pemerintahan yang zolimnya itu yang debatable ya. Di sana Saya tidak tahu. iya. Oke, Dan itu jadi saya hanya menjelaskan secara kamus saja. Hasutan itu ketika ada orang berusaha untuk menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu, maka itu sudah tergolong menghasut ya. Sangat sederhana ya. Kalau begitu pengertian menghasut adalah ajakan berbuat tidak baik. Betul atau salah? Betul. Kalau ajakan untuk berbuat baik ditanya, ayo kita Sholat. jalan, ayo kita rame-rame kita bersihkan jalan yang banyak sampahnya itu. Apakah itu pengertiannya juga menghasut? Ya secara ciri kalimat ya sama, ciri sama. Siap. Ya, Baik, yang selanjutnya, apakah kalimat melawan kezoliman sama dengan melawan pemerintah menurut pendapat ahli? Karena di sana ada subject division ya, ada pelepasan persamaan subjek. Jadi pertanyaannya siapa yang zalim? Merujuk pada konteks sebelumnya, ya, perkataan sebelumnya, topik sebelumnya, bahwa yang dia katakan pemerintah, dia mengatakan bahwa pemerintah, maka secara implisit yang zalim di sana itu merujuk pada penguasa ya, pemerintah. Jadi maksudnya tadi apa itu yang melawan kezaliman itu? Apakah identik melawan pemerintah gitu? Melawan kezaliman itu sama dengan melawan pemerintah? Itu loh, tolong dijawab aja. Saya bingung pendapat Anda itu. Ya, saya dalam konteks saya berpendapat bahwa yang dia rujuk pemerintah. Ini melawan kezaliman pemerintah sekarang begitu maksud Anda? Anda yang menerjemahkan sendiri loh ini. Anda yang menafsirkan sendiri loh. Ya silakan Anda mencoba begitu ya salah saya. Saya makanya bertanya pendapat ahli. Kan ada ahli. Itu pendapatnya.
yang tadi disampaikan. Iya. Ahli amplop. Penting cair. Oke, saya lanjutkan. Ahli kampret. Selesai. Panjangin aja. Stop kontak coba. Menit Truk dulu, 15:04. Tadi kan jaksa juga nanya ini ya, baca BAP. Karena saya lihat pendapat ahli ini hanya sepenggal-sepenggal seperti yang mulia majelis hakim tadi sampaikan. Kita nggak tahu ini persepsi positif sama negatifnya, beliau tidak bisa membedakan itu. Semuanya negatif, semuanya bukan BAP ini pendapatnya. Padahal uraian Habib ceramahnya banyak, tapi jawabannya negatif. Biar cair. Oleh karenanya, saatnya bagi kalian untuk bangkit cukup selama 3 tahun. Saya yang masuk penjara 1 tahun. Habib Rizik masuk penjara. 16 kali wafat dibunuh dibantai dengan kejam. Semenjak itu saya lihat kalian semuanya tengkurap. Saya lihat, saya memperhatikan para ustadz, para kiai yang sebelumnya ceramahnya menggebu-gebu jadi lembek. Semuanya melempem kayak kerupuk. Ustadznya, kiainya, laskar-laskarnya, pejuang-pejuangnya nggak kelihatan batang hidung. Jadi melempem. Semua jadi kayak curut. Semua cukup. Kiai, saatnya kalian untuk mencegah, berdiri melawan. Misalnya nanti saya tanya semangat, siap berjuang, siap. Siap berjuang untuk membela Islam, siap. Siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk rakyat. Rakyat berjuang untuk merah putih, NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Pancasila harga mati, betul. Merah putih harga mati, Garuda harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 harga mati. Kalimat-kalimat tersebut di atas bermakna hasutan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah yang zalim. Yang saya tanya, kata yang mana yang menghasut? Yang mana yang pemerintah yang zalim? Coba, kenapa salah? Baik, saya mendapatkan kunci. Ada kata kunci di sana kalian yang disapanya itu kalian sudah jelas objeknya. Kalian siap untuk berjuang. Itu ada kehendak untuk menggerakkan orang lain. Untuk kebaikan, Prof. Untuk kebaikan. Ya, saya kan tahu dia nggak mau berjuang, misalnya beresin solokan atau apa dia mau. Kalian siap tidak berjuang, gitu ya. Bagi saya itu ada upaya untuk menggerakkan secara harfiah ya. Menggerakkan apa? Menggerakkan orang lain untuk berjuang, kalian siap berjuang. Ya, di sini kata Anda itu bermakna hasutan. Berjuang kan bagus, kok hasutan? Bagaimana kalau itu bermakna hasutan? Yang mana? Saya tadi berkali-kali saya menuju definisi hasut itu ketika ada upaya untuk menggerakkan orang lain berbuat sesuatu yang mulia, itu secara kamu sudah tergolong hasutnya. Lazimnya negatif. Tapi tidak berarti bahwa upaya positif tidak bisa. Tidak. Tidak bagaimana? Tidak mungkin sesuatu yang positif itu dikatakan hasut, pasti dikatakan menggerakkan. Anak SD paham, Prof. Anak SD paham. Ayo kita lawan kezaliman. Ayo kita siap untuk melawan berjuang melawan kezaliman. Dalam pengertian kalimat seperti itu, dalam menurut pendapat ahli ya, itu ajarkan untuk hal yang positif. Sudah, Pak. Itu, Pak. Melawan kezaliman. Jadi ada analisis tema kan? Karena dia tema sentral dia itu pemerintah yang zalim, maka Sekarang gini aja kita nggak usah atau kita kan bicara objektif. Iya. Namanya ilmiah ya. Iya. Pemerintah itu merupakan apa ya? Dapat kerja, kata sifat, kata benda, atau menurut. non Apa itu? kata benar. Kata
sebagai kata benda. Suatu benda itu apakah selalu berkonotasi hanya bisa bersifat positif atau bisa juga bersifat negatif? Tidak. Maksudnya tidak itu apa? Ya nanti ada ciri Bisa positif, bisa negatif, Iya. atau hanya positif saja? Ya bisa positif bisa negatif. Pemerintah itu bisa melakukan yang baik saja atau bisa juga melakukan hal yang zalim menurut? Secara dalam alam pikiran saya ya. Wah, cara Pikiran secara dalam alam pikiran saya. Pikiran saya lu tidak goblok. percaya kalau pemerintah itu zolim terhadap rakyat. nggak bisa pakai pikiran lu orang ahli lu gimana? Baik dilakukan secara Besok sekolah lagi sama gue bro. kesalahan itu kan sengaja bisa tidak. Apakah pemerintah itu selalu dalam posisi benar? Menurut Anda? Menurut saya, ya pemerintah itu selalu posisi Normatif atau memposisikan memang fakta? ya secara dalam perspektif saya pemerintah itu ya positif ya tidak akan pernah mungkin itu karena zolim itu makanya bengis ya Bu ya. Wah, Lalu udah SD nggak bisa jawab bro. Ya, Rusak. ya. ya dalam pikiran saya Saya pemerintah bertanya objektif dalam pengertian ilmiah. baik dalam pikiran saya ya Saudara berarti termasuk yang selalu berpikir Ya. atau berjubel. ya Tapi mungkin merasakan dalam kehidupan sehari-hari ada suatu kebijakan yang mungkin menurut saudara kurang sesuai, kurang sesuai. Pernah nggak? ya pernah Nah, kalau begitu itu salah. Kalau itu merupakan kebijakan, tapi saya tidak pernah mengatakan itu zolim. Wah, ya saya kan tadi tidak selalu mengatakan bisa salah, bisa tidak. Ya, Zolim itu kan masalah pendapat subjektif juga, ya, subjektif kan. ya. Karena tidak ada ukuran yang pasti. Mungkin menurut kelompok ini sudah masuk zolim, tapi untuk kelompok ini mungkin itu masih bisa ditoleransi. Atau Ya. menurut jaksa ulang ini kita yang baik. Bisa seperti itu. Iya. Zalama itu Apa yang zalaman. dimaksud dengan hasutan? Asutan itu adanya intention atau maksud untuk menggerakkan orang lain berbuat sesuatu. Ada yang bergerak nggak? Buat sesuatu yang positif atau yang negatif? Ya, kalau asutan itu ya konotasinya selalu negatif ya. Menurut pemikiran saudara. Pendapat saya konotasinya selalu negatif ya. Orang Bandung bilang komporan kan ya apa kalau asutan. Allah. Lanjut ya, ya. Tadi ada pertanyaan di akhir ya, BAP pemeriksaan ahli. Tadi disampaikan sama ahli bahwa pertanyaan jaksa dengan poin 5 ya, poin 5 di butir B, rujukan yang saya gunakan untuk menganalisis komentar-komentar dalam screenshot. Itu apakah komentar-komentar yang dalam screenshot itu memang Anda komentari lagi karena saya kurang jelas tadi apa yang disampaikan oleh pertanyaan oleh jaksa penuntut itu? Karena Anda tadi menganulir. Mohon izin, majelis hakim. Tadi ahli tidak menganulir, hanya ketika kami ingatkan kepadanya, ahli menyampaikan pendapatnya bahwa dia tidak mengulas secara mendalam, hanya berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh ahli. Nah, maksudnya kami bingung apakah berita acara pemeriksaan ini dicabut oleh ahli atau bagaimana? Kami Saya tidak mencabut. Saya nyatakan tetap. Waduh, nah, ya mantap. baik. Eh, Truk. pada saat Dolim, di Mas, Polda truk lu. pemeriksaan, apakah Anda diperlihatkan seluruh rangkaian ceramah Habib Bahar bin Smith videonya? Ya, saya menonton videonya. Bukan videonya dari berapa menit Anda? Lupa lagi lah. Ini ingatan saya tidak mengingat kalau sampai ini kejadian. Apakah dalam ceramah-ceramah itu kemudian ada
yang antum melihat ada hal-hal yang baik atau tausiah yang bermanfaat? Yang namanya tausiah itu ya pasti isinya itu menyeru pada kebaikan yang mulia dan melarang pada yang buruk. Saya secara garis besar yang menjadi problem bagi saya ini yang menjadi problem dari ceramah Habib ini hanya ketika dia mengatakan informasi terlalu gegabah. Jadi ketika mengatakan hanya karena itu saja sih sebetulnya yang menjadi poin saya. Selanjutnya saya kira ya karena fokusnya ke sana gitu ya, ada kalimat itu gitu, itu menjadi payung keseluruhan gitu ya. Ini saya tanya ke ahli, karena ahli beberapa kali menonton dari awal sampai akhir ya. Tidak beberapa kali. Paling tidak berbeda sekali kan? Ya, siap. Kalau udah berbeda sekali berarti kan ada. Ya. Saya ingin tanya dari keseluruhan yang disampaikan saksi cenderung ini merupakan tausiah atau merupakan masukan? Tausiah jelaslah, yang dihitung-hilangnya juga ayat-ayat Quran kok. Masukan itu hanya sempalannya saja. Ya, seperti saya ketika mengajar misalnya kepada mahasiswa saya, itu juga tidak semuanya ilmu yang saya sampaikan, kadang-kadang jauh, kadang-kadang tema politik yang sedang terjadi. Silakan dilanjut pertanyaan dari kuasa hukum ini silakan. Baik, yang mulia, di poin 6 saya hanya ingin juga menegaskan dari BAP ahli ya, yang ditanya berkaitan dengan ahli memiliki apakah komentar-komentar oleh para warganet dalam kolom video yang diunggah pemilik akun Mata Musandi dapat dikatakan sebagai sebuah keonaran. Terus dijawab oleh ahli, dapat saya jelaskan dengan merujuk pada makna harfiah kata keonaran yang berarti keributan atau kegemparan. Maka dapat saya jelaskan bahwa komentar-komentar warganet yang diunggah pada kolom video akun YouTube Kata Mustadi sudah menunjukkan ciri adanya keonaran atau kegemparan. Sebab komentar-komentar warganet terbelah secara diametrik dan mempersoalkan atau menunjukkan isi ceramah Wahabi Speed. Yang saya ingin tanyakan, makna harfiah itu apa maksudnya? Makna harfiah itu makna kamus, makna leksikal minim. Kalau dalam fakta ditarik ke tidak hanya menyebutkan di medsos atau di media, bisa nggak itu diuraikan dalam fakta kejadian sesungguhnya? Saya bukan ahli ujung, tidak mungkin saya membayangkannya. Bukan, dapat Anda. Kalau Anda sampaikan di sini kan katanya terbelah nih di medsos. Ya, karena itu yang kita hati. Apakah cukup hanya di medsos saja? Tidak cukup hanya di medsos. Yang saya amati itu sebagai unit analisis data, waktu itu ada komentar yang dan saya melihat ini, saya ingat Pak, dan saya makanya terbelah secara diametral itu terbagi dua ya, terbagi dua yang bukan itu terbelah secara tajam. Ya, tapi hanya di medsos ya? Ya, saya tidak berani untuk memprediksi bagaimana kalau dalam kejadian sesungguhnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Tadi Saudara Ali sampaikan. Yang mulia mohon izin, mohon diingatkan kepada saksi ahli. Tadi kan beliau juga minta dari pihak kita untuk tata etika dijaga. Nah, saksi ahli juga jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Tadi begitu ditanya sama kami, dia bilang bukan ahli ujung. Ini kan keluar dari konteks. Terima kasih. Setuju. Artinya apa? Ahli ujung Senayan yang Nah, Anda ini sebagai profesi di sini profesor kok ngomongnya ngaco. Profesor Anda itu. Dengar dulu ya. Pak ahli batas bilang saya bukan ahli hukum. Memang kata-kata yang betul. Apa yang bilang? Apa kata-kata yang betul yang batas dan jadi ahli itu jadi seolah dia saya
memaksa saya untuk meramal bagaimana dalam persidangan. Saya kira nggak jadi persoalan. Lanjut. Kalau tidak tahu jawab aja tidak tahu gitu. Itu lebih etika. Iya. Baik yang mulia, saya lanjutkan. Tadi ahli menyebutkan bahwa ceramah adalah sama dengan doktrin karena monolog, begitu ya? Ya. Saya mau klarifikasi nih, karena itu pendapat Pluto, betul nggak itu pendapat Pluto? Bingung saya. Coba. Dari mana? Plato, oke pendapat Plato. Doktrinnya mana? Sebutkan. Ya, tipe-tipe yang sifatnya monolog itu yang dia itu doktrin. Jadi tipe-tipe yang tidak membuka ruang dialog dalam sebuah mimbar ya, baik itu mimbar akademik atau mimbar keagamaan, itu doktrin. Ketika saya mengajar dan misalnya saya di depan sendiri tanpa saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk bertanya, untuk berdebat, ya artinya saya sudah memberikan doktrin. Itu menurut Plato ya. Ya, Plato kan seorang ahli filsuf kan zaman Yunani Romawi gitu ya. Kita ngerti ceramah. Ada nggak ini ahlinya? Tidak hanya menurut Plato saja, tapi menurut ahli yang sekarang ini. ya kita lihat saja yang dia kalau relevansinya gitu ya, relevansinya dalam setting sebuah peristiwa komunikasi atau speech event gitu ya, peristiwa komunikasi yang tanpa menghadirkan adanya ruang diskusi, maka sudah terjadi di sana adanya apa yang disebut dengan doktrinisasi. Itu sudah Apa? Nah, saya ingin mengatakan nih. Siap. Apakah setiap ceramah yang monolog, ya ceramah itu selalu monolog, itu selalu berisi doktrin atau bisa juga hanya pemaparan narasi-narasi yang sifatnya doktrinasi? Religius konteks itu biasanya doktrinasi sama dengan maklum. Doktrin apa sih? Sepertinya kita sepertinya antipati terhadap kata-kata doktrin. Apakah memang doktrin itu pengaruh negatif? Oh, tidak. Doktrin itu ya Pendapat ahli juga kan doktrin. Betul kan? betul. Iya kan? Iya. Kan sumber hukum itu termasuk doktrin juga. Betul. Itu pendapat ahli kan doktrin. Doktrin. Ya, kenapa kita harus alergi dengan kata doktrin? Jadi ya pada saat hukum juga ini kalau ahli mengatakan itu sebagai doktrin ya terima aja, nggak masalah memang begitu. Iya, artinya kalau dalam wacana keagamaan itu yang tanpa bukan wacana Berdasarkan keagamaan. wahyu kan, apakah bisa dibantah kalau wahyu? Kalau wahyu tidak sependapat, iya kan? Ya kalau wahyu dogma ya dia. Nah, dogma itu bukan doktrin. Agama itu dogma. Ya, pada saat dogma itu disampaikan, penyampaian dogma itu bisa menjadi doktrin. Bisa kan? Ya. Tetapi Jadi doktrin itu dalam perspektif saya itu memonopoli kebenaran. Ya karena kalau dasarnya dari dogma, kebenaran itu kan mutlak. Iya. Iya. Tapi kalau pendapat saya, kata-kata pendapat itu kan boleh beda. Iya. Tapi kalau firman Tuhan dibantah, walaupun tidak sependapat itu namanya kan murtad. itu namanya apa? Murtad. Sesat. Oke. Ya, sebenarnya belum ini beberapa kali saya mendengar. Jawab murtad susah. Saudara menyerang Berat ahli amat. dan cenderung merendahkan, ya janganlah. Ahli ini disampaikan di sini untuk pencerahan juga. Baik yang mulia, tapi ahli yang apa yang mulia? Bukan ahli apa? Dia menentukan pendapat. Dia menurut ahli. Pendapat ahli itu jangan dipaksakan. Oh tidak, saya tidak memaksakan. Silakan, nanti kalau berbeda pendapat, tulis di dalam pledoi. Baik yang mulia, kan kita punya Ya, kita berbeda yang mulia. persepsi kita sama. Ahli masih punya pandangan, kita juga punya pandangan. Saya juga punya sifat subjektif. Dan pendapatnya belum tentu kami pakai. Iya. Pertimbangan. Tanyakan Ya. pendapat Jadi, Yahudi, ingat, ya. ahli-ahlinya. Tapi Yang mulia, maaf yang mulia. Kalau kemarin ada ahli itu kemarin, pertanyaan saya Anda dijawab dengan ini. Kalau ini sudah lihat, saya baca DAP-nya saja sudah seperti mengadili dia ini. Dia bukan ahli ini. Dia fakta ini, faktanya jasad.
dulu. Silakan, tapi dia menurut analisa dia. Jangan. Baik yang mulia, saya tidak menyerang yang mulia. Tapi fakta yang ada di dalam BAP saya baca kembali. Semua menyaksikan kok, mendengar saya yang baca. Siap. Baik ahli. Ahli diperiksa tadi 2 kali di Polda. Hari apa itu? Lupa lagi lah. Lupa ya. Oke. Berapa lama diperiksa? Sekitar 2 jam lah. 2 jam. Saya ingat saya diperiksa tahun baru ya. Tahun baru tanggal 1 berarti. Malam tahun baru ya. 2 jam. Sekitar 2 jam. 2 jam. Apakah tanya jawab atau bagaimana pada saat itu? Tanya jawab, saya masih ingat penyidiknya namanya Pak Sahroni dengan satu lagi panitia saya lupa. Apa pada saat pemeriksaan saksi di Polda itu juga ada pemeriksaan dengan saksi lainnya? Di luar kapasitas saya, boleh saya kira. Kalau begitu, apakah saudara saksi diberikan juga semacam transkrip saksi-saksi lain itu kemudian dikomentari? Saya ahli bukan saksi. Iya ahli maksudnya. Baik, saya tidak melihat dan tidak membaca BAP baik itu dari saksi. Saya hanya diberi keterangan kebetulan yang mulia kepala desa tempat beliau ceramah itu kawan SMA saya yang mulia. Pantesan. Ya, Ampun Soro itu. Dia jadi saksi juga di situ. Sudah masuk. Ya, Dan catat BAP dia di sini. ya. Terus gimana ya? Nggak tahu saya nggak tahu. Saya tahu gitu loh. Jadi saya juga. Ya. Itu ada saksi lainnya. Ya, bergetar sih. Tapi saya kasih ke yang lain dulu, nanti setelah itu saya lanjutkan lagi. Sampai malam. Baik, saudara yang merasa ahli ya, Habis bayar. Anda tadi sudah Dengar pertanyaan bahwa Anda sebagai bayar ahli berapa? bukan secara pribadi. Menurut pandangan saya bahwa ahli dengan pribadi itu bisa berbeda. Baik, baik. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Supaya maksudnya dia tidak main kepada kami, Pak. Iya, Hakim. Dari tadi dia hanya ke JPU saja. Kami nggak sopan juga ya, banyak. Ya kan kayak kuda aja, bukan Anda menggunakan kacamata kuda. Ya. Oke. Karena ini berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 11 tahun 2008. Ya. Begini nih, saya minta pendapat saudara ahli. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa yang terkena deliknya itu adalah yang menyebarkan informasi yang tanpa hak. Saya ingin tanya kepada saudara ahli, ada tidak berdasarkan kepada kalimat ini secara satu kesatuan, ada pihak, orang ataupun siapapun yang dengan hak dapat menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ada tidak? Majelis Hakim yang mulia, ahli kapasitasnya sebagai ahli bahasa. Ini saya tanya sesuai dengan keahlian dia sebagai bahasa. Saya tanya bahasa Sehingga bukan konten ketika daripada dipertanyakan bukan tanpa konten hak dan daripada dengan pasal. hak, tentunya ahli tidak bisa membedakan itu. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya yang saya tanya adalah ada tidak dalam bahasa Indonesia yang Anda merupakan ahlinya yang dengan hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan
dan bla 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 selanjutnya itu? Cuma bisa jawab atau bukan kapasitas saudara? Tidak, bukan bidang kalian saya. Oke. Itu hak saksi. Akan jangan ahli. Berikutnya, Silakan. apa yang Anda saudara ketahui tentang hak itu menurut keahlian Anda? Hak itu dibenarkan dan dijamin oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Oke, berarti dasarnya harus peraturan perundang-undangan. Betul. Betul ya. Jadi ungkapan-ungkapan saudara bahwa klien kami itu melakukan penghasutan itu apakah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau itu pikiran saudara saja? Saya hanya melihat ciri bahasanya saja ya. Ciri bahasa. Oke. Tapi apakah ada dasar hukumnya? Apakah dasar hukum yang dijadikan perintah saudara? Saya sudah jelas. Atau berdasarkan Dipukul juga. Saya tadi sudah katakan bahwa dasar teori saya untuk menganalisa dan teori pragmatik itu. Berarti ahli maka berdasarkan teori Baik Pak. Silakan. Menurut saudara ada berapa macam hak di dalam bahasa Indonesia? Hak apa saja yang dimiliki yang melekat menurut saudara tadi dalam atau pada setiap individu makhluk Tuhan? Hak dalam perspektif apa ini? Bahasa. Hak perspektif saya sebagai mahasiswa, sebagai dosen atau sebagai pegawai negeri. Loh kan katanya Anda sebagai ahli Secara bahasa. secara bahasa. Ya harus spesifik Pak. Hak dalam konteks sebagai apa? Hak berbicara dalam bahasa Indonesia itu semua orang pada dasarnya berhak untuk berbicara apa saja. Hanya ada hal-hal yang membatasi ya. 4 hal yang membatasi. Kualitas, kuantitas, relevansi dan cara. Berhak semua orang untuk berbicara apa saja. Oke. Jadi semua orang Anda sampaikan itu berhak untuk menyampaikan pendapat atau berbicara atau menyebarkan informasi. Berhak dengan catatan ada 4 hal yang membatasi. Oke. Apakah ada hak yang menyangkut individu menyampaikan perasaannya baik kepada individu yang lain secara terbatas ataupun di muka umum? Tadi saya sudah katakan punya haknya itu bebas mau bicara apa saja berarti boleh saja ya. Bisa saja. Iya, asal 4 hal tadi tidak boleh melanggar. Saya tanya berarti kalau begitu klien kami juga berhak untuk menyampaikan pembicaraan dan informasi yang beliau miliki kepada halayak. Silakan 4 hal disebutkan lagi. Sebutkan lagi. 4 hal yang membatasi. Berhak 4 hal yang membatasi itu satu quality maximum, kualitas. Jadi dibatasi bahwa seseorang itu tidak boleh berbohong ya. 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 Hal yang batasan yang kedua itu kuantitas yang ini. Ya, banyaknya informasi. Ya. Ya, yang ketiga itu relevansi yang mulia. Ya, nyambung nggak misalnya. Dan yang keempat cara dia menyampaikan. Cara itu menyangkut apa itu? Kultur ya, mulia. Menyangkut keberterimaan mitra kultur. Atau dalam penyampaian disampaikan dengan cara loncat-loncat di jalan atau Seperti tadi yang mengklaim sebagai orang Ambon suaranya keras. Mungkin cara di Ambon bisa begitu, tapi kultur saya di Sunda ya dengan bicara seperti itu tidak perlu lagi. Iya. Itu kan berbeda. Bukan begitu. Ya. Kalau orang Sunda di mana? Keluar dari konteks yang mulia. Lanjut, lah udah lah ya. Baik. Apakah menurut saudara bahwa setiap orang ya yang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau dalam hal ini selalu gitu, ada orang-orang yang ketika menyampaikan informasi itu ada tujuan untuk selalu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara itu.
misalnya kasuistis sifatnya kalau dalam kasus terdakwa saya hanya melihat bahwa adanya kebencian itu sebagai natrian efek, dampak sertaan saja, bahwa dia tidak secara sadar ingin menyampaikan rasa bencinya, tapi ya dampak sertaan saja, dampak ikutan. Kemudian yang berkaitan dengan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok sara. Apakah menurut saudara rasa kebencian dan permusuhan itu yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan itu ada pelaku atau subjek, ada objek dan ada akibatnya? Tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa menimbulkan itu tergolong sebagai verba aktif benefaktif, itu kata kerja yang dilakukan untuk orang lain. Artinya yang merasakan dampak dari pekerjaan itu adalah orang lain. Artinya ada orang lain yang harus menerima dampak itu. Tumbuh ada di dalam hatinya itu rasa benci, rasa permusuhan, berdasarkan sara itu aspeknya. Suku, gambaran. Apakah yang Anda maksud objeknya itu adalah sara tadi? Sara itu 4 komponennya, ya. Suku, agama, dan suku itu pengkelompokan manusia berdasarkan garis keturunan yang sama di dalam suatu daerah tertentu. Maka kita mengenal suku Sunda, suku Jawa. Lalu ada agama ya. Agama itu dari bahasa Latin yang mulia agamos yang mulia, artinya tidak bercabang, yang dalam mengalami penyempitan makna itu menjadi sistem aliran kepercayaan. Di Indonesia agama dijadikan sebagai sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan sistem kepercayaan. Kita mengenal Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama. Ras itu dari bahasa Prancis radix yang artinya akar. Itu pengelompokan manusia berdasarkan ciri fenotip atau ciri fisik yang sama ya, berdasarkan warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, itu bentuk ras. Lalu antar golongannya, ini kajian penelitian saya tahun yang lalu. Antar golongan ini sebetulnya kebocoran dari istilah perdata yang bocor di dalam Undang-Undang ITE. Dalam istilah perdata itu dikenal adanya golongan pribumi, golongan timbul asing, golongan yang membayar pajak dan tidak membayar pajak. Lalu di dalam Undang-Undang ITE ini tidak jelas karena dalam keputusan dalam perma peradilan Mahkamah Agung yang diatur yang dimaksud dengan antar golongan itu adalah entitas selain suku, agama, ras. Oke, cukup. Itu saja. Oke, boleh. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ceramah daripada klien kami itu ada akibat? Ada akibat. Karena di sini di pasal ini dikatakan yang ditujukan untuk menimbulkan. Apa indikator daripada menimbulkan itu? Kalau saya ya sepanjang yang saya katakan dalam BAP, saya untuk menimbulkan, saya melihatnya adanya keonaran di dalam dan mungkin ini valid atau tidak, mungkin itu penilaian yang mulia. Saya melihat ada sesuatu apakah ini valid atau tidak, masuk atau tidak, mungkin yang mulia. Jadi hanya di medsos, Anda tidak melihat juga bukti fakta di lapangan? Tidak ada, saya di lapangan bukan tidak melihat, kalau tidak mendengar ada di lapangan. Satu lagi terkait dengan berita yang pasal yang didakwakan itu adalah masalah hoax. Saya minta pandangan dari Anda sebagai ahli ahli bahasa. Di dalam ini banyak juga di medsos, diantaranya dari krjoda.com.
Judulnya mobil SMK siap diproduksi, kendala masih menghadang. Wali Kota Solo FX Hadi Rujatmo menepis tudingan yang menyebut mobil SMK yang dikabarkan akan diluncurkan bulan Oktober ini sebagai proyek bohong. Ketika mobil SMK digulirkan dan digadang menjadi mobil nasional tahun 2012 silam, spirit yang mendasari waktu itu adalah alih teknologi bidang otomotif berbasis siswa dan lulusan SMK, dan itu membutuhkan waktu cukup lama. Apakah menurut saudara ada unsur hoax dalam kalimat ini? Kami keberatan Majelis Hakim di luar konteks perkara ini. Kenapa? Dari membandingkan analogi di dalam tadi perkataan Saya harus melihat teksnya. Dan boleh melihat. Cara untuk menentukan hoax dan bukan hoax itu harus ada teks bandingan. Ya, tunjukin. Ya iyalah, mana yang teks benarnya kalau dikatakan hoax. Dan saya tidak menemukan mana teks yang benar dan yang ada yang hoax. Kita dengar gitu, orang kampung aja dengar. Anda tahu tentang informasi itu atau tidak? Tahu. Hoax itu tidak benar. Jadi untuk menentukan hoax dan tidak hoax itu tidak mudah melihat tangan. Harus ada teks bandingannya ya. Gimana yang membandingkan atau secara faktual bisa dianggap sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Oke. Kemudian di satu laman lagi news.pikiranrakyat.com, Presiden Jokowi sebut Rp 11.000 triliun uang Indonesia disimpan di luar negeri. Ini untuk membandingkan hoax atau bukan, ya. Apa Anda pernah mendengar informasi tentang itu? Tidak benar. Saya tidak cari. Saya bekerja dengan aja kehati-hatian. Ya. Ya tentu saja saya menemukan teks bandingan mana yang dinyatakan oleh. Semoga dikasih Apakah saya budak boleh tuh. mengingatkan kepada yang bersangkutan ini? Untuk membandingkan apakah kasus klien kami itu hoax atau bukan. Ini hoax atau bukan? Teks bandingan itu informasi lain, informasi lain yang sama. Kenapa ya? Terhadap berita yang sama, terhadap hal yang sama, dan derajat kualitasnya harus tinggi. Kalau misalnya tadi disebutkan pada satu terdakwa dengan ceramah terdakwa, kita nggak sebagai bandingan. Ya, itu dibandingkan. Kalau berita yang disampaikan tadi dibacakan itu oleh Jokowi dan sebagainya itu dibandingkan dengan ceramah terdakwa, apa bisa itu merupakan bandingan bukan? Bukan. Bukan. Padahal berita yang sama. Iya. Itu kuncinya saksi jangan salah menafsirkan. Dicabut profesornya dia langsung. Jadiin kambing, nggak jadi profesor. Apakah kita menilai bahwa berita yang mendapatkan berita atau tidak itu adalah objektif atau subjektif? Ya, derajat. Menurut yang satu, menurut yang lain, Ya, kualitas. pendapatnya sudah beda, kepentingannya sudah lain. Ya, kualitas informasi yang diperhatikan. Saya tanya, kalau arti daripada hoax itu apa? Hoax itu berita lagi, berita bohong. Berita yang tidak diverifikasi secara faktual. Itu saja. SMK. Ya, berita yang tidak lanjut. Karena Ada sesuatu kadang-kadang apalagi kadang-kadang orang ada susah melihat apakah ini berita karena ada separuhnya benar separuhnya tidak. Derajat. Apakah itu harus secara keseluruhan merupakan suatu kebohongan atau bagaimana? Derajat kualitas informasi harus diperhatikan kualitas sumber informasi. Sebagai contoh yang mulia, kasus Sunda Empire yang mulia.
Saya itu mengatakan bahwa istrinya Alexander bukan istrinya, bahwa Alexander Agung itu melakukan perjalanan dari timur jauh sana ke pusat bumi yang dia katakan ada di Citarum di Dayakolot. Itu teks yang dia buat. Lalu saya mengatakan ya, Alexander Agung itu meninggal tahun sekian. Ya mau Hitler jalan-jalan di Garut. Lalu saya untuk membantah teks yang dibuat oleh Kanjeng Ratu Wanawi itu, karena dia mengatakan Kanjeng Ratu Wanawi ya. Di luar konteks juga kalau bicara konteks. Yang mulia. Ya. Jadi Apa pertanyaannya? Kita kembali ke siapa? Kembali kepada pertanyaan. Kalau begitu menurut saudara ahli, indikator daripada hoax itu apa? Ya hoax itu ketika tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang dibuktikan secara kebenaran itu secara tertulis atau secara material atau secara apa? Ya, ketika Anda ingin mengatakan bahwa apa yang klien Anda katakan itu benar, tunjukkan pada saya, pada kami di sini bahwa apa perkataan itu benar. Seperti misalnya, ini loh bukti adanya dibakar, dicabut kukunya, dikulit. Kalau itu bukan keahlian Anda kan itu. Forensik ya. Bukan. Ya boleh tunjukin. Kita juga ya untuk itu, tapi bagian yang lain kita siapkan fakta dan datanya. Ya paradigma pembuktian secara tekstual itu begitu ya. Saya yang mandi. Ada teks bandingan untuk membuktikan mana yang benarnya kalau yang ini dikatakan salah. Lo mandiin mayatnya makanya. dalam masalah ini bandingannya apa? Tadi bilang bandingannya apa? Biasa penasaran ya orang. Bandingannya banyak surat salinan keputusan perkara 6 perkara pelaku. Itu yang dimaksud oleh ahli bandingannya. Ya. Putusan pengadilan. Ya. Satu lagi tentang definisi zolim tadi. Klien kami kan tidak mengatakan pemerintahan siapa dan di mana, yang kapan. Ya, bahkan ada kata pemerintah. Zolim. Jadi kezoliman yang ingin dibereskan itu. Ya kan Anda mengatakan justru ini sudah berpihak ya, tanpa data, tanpa fakta bahwa pemerintah itu nggak pernah salah. Itu tadi pernyataan Anda itu manusia bukan? Pendapat saya. Saya manusia. Saudara kan sebagai ahli kan manusia juga, betul kan? Ya. Pemerintah itu isinya manusia itu bukan? Manusia. Anda pernah melakukan kesalahan atau tidak? Pasti. Pernah. Jadi pemerintah pernah melakukan kesalahan atau tidak? Isinya pemerintah, isinya adalah manusia. Salah dan zolim itu beda ya. Salah. Dolama yadrimu doliman. Buka bahasa Arab. Kamu sorof. Salah itu apa? Salah itu tidak benar. Ya memang salah nggak benar gimana? Bahlul ini. Ya. Zolim itu sangat salah. Zolim itu jahat. Jahat. Kalau jahat itu salah atau enggak? Wah, jahat dolim. Zolim jahat itu salah atau enggak? Relatif, sangat relatif. Ya, pokok jahat relatif. Beliau profesor loh. Profesor ya. Relatif. Profesor relatif. Jadi kalau menurut saudara, kan tadi ada di awal kita mengatakan bahwa segala sesuatu ukurannya harus peraturan perundang-undangan. Peraturan Saya tidak mengatakan begitu, kok disimpulkan harus ada aturan. Kan itu perbuatan penilaian perbuatan itu kan ada aturan menurut saudara.
Ya. Enggak. Lanjut, ada lagi pertanyaan selanjutnya, Pak. Silakan. Bentar dulu, kemudian. Yang lain silakan. Terima kasih yang mulia Bapak Profesor Dr. Andika Sabahan. Relatif. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya panggil Bapak sebagai saksi ahli. Di awal saudara ahli atau saksi ahli menyampaikan bahwa pernah menjadi saksi ahli dalam kasus Ahok, Habibana Rizik Syihab dan 16 Laskar. Itu saudara ahli jadi saksi dari pihak JPUK atau dari pihak terdakwa? Untuk Habib Rizik saya dihadirkan oleh JPU, untuk Ahok saya dihadirkan oleh Ahok. bukan JPU juga. Dari JPU juga. Jangan bohong dong. Semuanya dari JPU gitu ya. Iya. Besok suruh beliin sepatu sama Ahok ya. Jangan kayak tukang bakso ini Profesor. Ya. Kita santai saja saudara ahli, karena pertanyaan saya satu jam untuk lebih Mudah. ringan lah ya. Jadi saudara ahli itu dihadirkan dari saksi JPU gitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Saudara ahli, bagaimana caranya bahwa kita bisa memakai sebuah kata atau kalimat bahwa itu adalah hasutan atau berita? Dari mana bisa kita membedakan bahwa itu hasutan atau berita? Baik. Jadi untuk menilai adanya apakah sebuah kata berdaya ya ada kekuatan sebagai sebuah urusan, kita harus memperhatikan 4 unsur. Unsur speaker penuturnya, adren itu literaturnya, adren itu ukurannya, hearer itu literaturnya, dan konteks situasi pada saat itu. Konteks terjadinya itu. Jadi untuk menganalisis kata-kata itu tidak hanya digunakan makna kamus saja. Makna kamus itu hanya makna dasar, tapi ketika lebih akurat analisis penggunaan bahasa itu harus digunakan. Speaker, adren, hearer, dan konteks itu harus menjadi wajib. Bahkan ada lagi yang mensyaratkan untuk menganalisis dengan teori speaking yang mudah. Speaking itu S-nya speaker, P-nya partisipan, N-nya N atau tujuan, A-nya itu X tindakannya apa, T-nya itu kata kunci yang digunakan, I-nya instrumentalia media yang digunakan, N-nya nom aturannya seperti apa, G-nya itu genre. Jadi saya hanya menggunakan yang saya kuasai teori pragmatik, speaker, adren, hearer, dan konteks. Baik, terima kasih. Kalau disampaikan dengan kata-kata seperti ini, ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan, padahal mal-mal masih tetap buka, itu menurut ahli bentuk kalimat berita atau hasutan? Deklaratif. Maksudnya? Deklaratif berita itu masuk ke deklaratif begitu ya? ya. Rangkaian kata-kata yang tadi saya sampaikan kemudian merangkai dengan saudara-saudara sekalian yang dimulakan oleh Allah. Kita umat Islam, perlu saya bacakan semuanya atau cukup sepotong itu? Bacakan semuanya ya, biar nanti ahli biar bisa menganalisa gitu ya. Ya. Kalimat yang tadi yang saya pertanyakan di awal dengan kalimat yang sekarang saya bacakan. Saudara-saudara sekalian yang dimulaikan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita apa? Asy'ari Maturidi, mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram untuk apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah, haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan untuk tegak berdiri melawan kezoliman dari pemerintah. Kita enggak lawan pemerintah, yang kita lawan kezolimannya, betul. Yang kita lawan kemungkarannya, betul. Ya, yang kita lawan ketidakadilannya, betul.
Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing. Betul, betul. Yang kita lawan adalah kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak kepada asing. Itu yang kita lawan. Betul, betul. Sebetulnya antara pernyataan saya yang pertama dengan yang ini itu suatu rangkaian, gitu ya. Tetapi di sini saudara ahli membagi dua. Nah, yang saya tanyakan, kalau ini dirangkaikan ya, dengan ditangkap, ditahan dan kata-kata yang tadi, itu kira-kira menurut ahli hasutan atau deklaratif? Hasutan, karena kata di yang ada berbandingnya. Tolong ulangi, Pak pengacara. Yang mana yang saudara-saudara sekalian dimulakan? Bukan. Di penjara, Pak. Tunggu. Tidak ada. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan untuk tegak, berdiri melawan kezaliman dari pemerintah. Kita nggak lawan pemerintah, yang kita lawan kezalimannya. Betul, betul. Yang kita lawan kemungkarannya, betul, betul. Yang kita lawan ketidakadilannya, betul, betul. Yang mana? Yang mana? Kata-kata yang mana yang dimaksud oleh? Jadi ada jarak topik di sana ketika dia mengatakan yang kita itu ya, dia sudah inklusif, oleh itu sudah berupa ajakan. Kita itu inklusifnya itu antara mitra tutur dan saya. Baik. Jadi kalaupun kata-kata tadi dirangkaikan dengan kata yang awal, yang ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi, itu tetap masuk hasutan begitu? Ditangkap, ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan. Dirangkaikan dengan kata-kata yang kita lawan kezalimannya, itu masih tetap bukan hasutan. Ingat fungsi bahwa kata ditangkap, ditahan itu menjadi isyarat kontekstual ya, bahwa ada orang yang menangkap, menahan dan menjara ya. Jadi menganalisis bahasa itu tidak seperti matematika ya. Jadi ya bukan matematika. Saudara ahli begini. Kita tidak mau menerjemahkan kata ini sepotong-sepotong. Setuju ya? Ya, karena kalau sepotong-sepotong ya satu alinea saja kan begitu. Ini kita semua karena rangkaian ceramah itu dilakukan dari mulai menit awal sampai menit terakhir kan gitu. Sehingga saksi ahli pun menganalisa itu berdasarkan ceramah yang ada, seluruh ceramah yang ada. Begitu ya saksi ahli ya? Ya, tapi tekniknya ya per kalimat ya. Tekniknya per kalimat. Ya. Begitu. Oke, kalau teknik per kalimat begini. Apakah mungkin dalam sebuah keterangan di satu sisi berbicara positif, di sisi lain berbicara negatif? Bukankah itu hasil keterangan yang kontradiktif? Tidak bisa diandaikan seperti apa dulu kalimatnya. Itu kan tadi saya kasih contohnya, ya. Yang kata saudara itu deklaratif, kan begitu. Kemudian saya berikan kata-kata yang tadi saya bacakan ada kezaliman itu. Ini kan konteksnya, ya konteksnya. Ceramah Habib tidak terpotong-potong, kan begitu. Nah maksud saya dari kata yang pertama saya sampaikan dengan yang ada kata-kata kezaliman itu masuknya dalam deklaratif atau hasutankah? Ya begini. Nah, sangat jelas nih pertanyaan saya. Baik Bu ya. Yang bersangkutan itu membedakan makna kalimat dan fungsi kalimat. Jadi ketika saya harus menjelaskan ditangkap bla 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 itu deklaratif ya. Tapi ketika yang kita itu saya sudah jelaskan tadi bahwa itu adalah bentuk direktif ya. Baik. Ya, baik ya ahli. Kalau begitu saya bertanya, siapa yang membagi ceramah Habib dalam beberapa bagian ini menjadi menit kesekian sampai menit kesekian, kemudian ahli terjemahkan. Menit kesekian sampai menit kesekian ahli berpendapat. Itu siapa? Apakah inisiatif ahli atau dari penyidik? Ya
penyidik yang awalnya memberikan transkip, lalu saya yang Oh. Ya, artinya penyidik menyodorkan. Ya. Ini dari menit kesekian sampai menit kesekian menurut pendapat ahli bagaimana begitu ya? Ya. Ah, baik. Berarti penyidik. 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 Tolong dicatat. Dapat ketahuan deh. Dari kata-kata yang terakhir tadi saya sampaikan, itu kan, oke, saya tak pertanyaan begini loh. Apakah hasutan ya punya arti yang sama tidak dengan ajakan? secara makna berbeda, tapi secara ciri kalimat itu sama ya. Secara makna berbeda, tetapi secara ciri kalimat sama. Baik. Manakah yang mempunyai arti negatif? Hasutan atau ajakan? Hasutan. Hasutan. Baik. Di dalam keterangan yang tadi saya sampaikan dengan ada kata-kata zolim, kan itu ya. Saksi ahli lebih cenderung menggunakan kata hasutan daripada kata ajakan. Kan itu ya. Apa yang mendasari saksi ahli menerapkan kata hasutan daripada kata ajakan? Padahal belum tamas. Padahal di dalam ceramah yang disampaikan oleh Habib itu tidak ada, kan begitu ya, tidak ada kata-kata yang menghasut orang sehingga melakukan perbuatan di luar aturan atau melakukan perbuatan yang negatif. Kan ini melawan kezoliman, bukan pemerintahnya. Tetapi di sini ahli menerapkan hasutan daripada ajakan. Baik. Saya menganalisisnya dengan menyimpulkan dari diksi yang dia gunakan, kata lawan yang mulia. Ya, baik. Apakah ini mohon maaf ya. Apakah memang pernyataan ahli ini bertujuan untuk melakukan pernyataan yang tendensius? Saya tidak ada kepentingan untuk membela polisi dan tidak ada kepentingan untuk membela Habib karena juga enggak ada yang mau kenal saya. Baik. Kemudian saya penasaran ya. Oh di sini diterapkannya kata hasutan gitu, tidak ajakan. Itu saja penasaran saya Ali ya. Pertanyaan selanjutnya Ali. Tadi di awal-awal juga Ali menyampaikan bahwa kalimat-kalimat yang ada kezolimannya itu kita fokus ke sana ya. Karena kalau saya baca berulang-ulang ini lama ini. Ya. Itu merupakan kalimat direktif, itu kata ahli ya. Ya, kalimat direktif karena mengarahkan, kan ya, ada cara-cara atau kalimat yang maknanya mengarahkan, kan itu. Dengan cara tidak memberi kesempatan. Nah ini ada tadi saksi menyampaikan begitu. Ya, kalimat direktif karena mengarahkan dan dengan cara tidak memberikan kesempatan. Maksudnya tidak memberikan kesempatan apa ini maksudnya? Terkait tidak memberikan kesempatan itu bukan di direktifnya, tapi pada istilah doktrinnya. Jadi tidak ada kesempatan. Bukan, saya potong dulu satu. Saudara Ali tadi menyatakan, saya langsung tulis ya. Saudara Ali menyatakan bahwa saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan lain seterusnya, itu saudara kan itu kalimat direktif. Nah, begitu. Ini saya langsung tulis. Saudara-saudara itu opening speech yang itu sambutan ya. Bukan ini di tengah di pertengahan ini saudara Ali. Ini di menit ke-13 49 sampai 15.03. Kan kalau kata pembukaan mah mesti di awal, ini di tengah-tengah. Ya. Ini tadi Ali menyampaikan pada saat ditanya oleh saudara jaksa itu, saudara Ali menyampaikan bahwa itu kalimat direktif. Karena cirinya mengarahkan, kemudian dengan yang kedua adalah dengan tidak memberi kesempatan, bahkan ahli bilang tadi karena ada kata betulnya kan begitu tadi ya, ada betulnya, ada kata betulnya begitu. Saya mesti ingat. Mohon izin Pak Profesor ya, tunggu. Nah, yang dimaksud dengan maksudnya gini, di mana atau apa yang dimaksud dengan tidak memberikan kesempatan dalam kalimat ini? Apakah karena begini? Apakah karena misalkan Habib Batu bilang kita nggak lawan pemerintah, yang kita lawan kezalimannya? Betul. Nah, betul. Apakah karena itu? Betul.
itu kan seperti memaksakan. Saya tadi katakan itu sebagai kalimat retoris yang mulia, kalimat yang tidak menutup jawaban karena jawabannya dari dia sendiri ya. Nah, Betul. Kita macam apa dia jawab sendiri. Baik. Saudara ahli, apakah saudara baca transkrip ini atau tidak? Mohon maaf ini saya bukan galak ya, bukan keras, tapi biar tegas saja. Baca enggak? Nah, jadi gini saudara ahli, biar saya mohon maaf bukan ngajarin profesor kampung Paralun ya. Tadi kan kata saudara ahli betul. Yang dimaksud dengan kata betul, nah ini nih, sahabat saya, kita nggak lawan pemerintah yang kita lawan kezolimannya, betul, itu adalah bahasa Habib. Kemudian di dalam kurung betul, itu adalah bahasa ujian. Bahasa penonton itu bahasa Habib. Jadi kalau begitu, ahli menerjemahkan bahwa kata betul yang kedua, itu adalah bahasa Habib. Makanya disebut tidak memberi kesempatan kepada orang, kan gitu. Tidak hanya itu saja, pada kata madhab coba ulangi lagi. Baik, saya ulangi. Karena profesor yang nyuruh saya ulangi ya. Yap. Macam ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita apa? Asy'ari Maturidi. Ini yang saya maksud, yang dia nanya sendiri dijawab sendiri. Oh, itu katanya. Gini. Ali begini, Ali kan membaca ini, ya. Kan beda konteksnya dengan akidah kita apa? Asy'ari Maturidi itu Habib menegaskan kepada penonton, ya. Beda dengan yang ditulis di sini. Ini kan yang tulis ini bikin bingung ahli ini kayaknya ya. Jadi, kita nggak lawan pemerintah yang kita lawan kezolimannya, betul kata Habib. Kemudian di dalam kurung, betul itu dalam kurung itu adalah suara daripada jamaah penonton. Mau dikirim pacar saat itu ya? Iya, dan itu sudah pada saat saya membacakan saya jelaskan. Betul yang pertama itu adalah dari Habib. Penceramah. Betul yang kedua itu dijawab oleh khalayak atau penonton. Ya. Tadi ahli pun sudah memahami itu tadi. Ya, kalau saya bilang boleh. Saya bilang bahwa ahli memahami. Tetapi pada kenyataannya justru inilah yang membuat kami bingung. Karena apa? Barusan ahli bilang betul jadi kata dua betul ini menurut ahli adalah bahasa dari Habib. Sehingga jangan sampai berbuka polemik ini dalam persoalan ini. Bagaimana sebenarnya? Apa betul kata jaksa atau betul kata pengacara? Saya. Terima kasih. Mohon izin majelis, mungkin untuk lebih tegas kembali, silakan ahli tadi menerangkan. Betul yang pertama yang disampaikan Habib. Betul yang kedua disampaikan siapa? Yang kedua oleh penonton. Baik, kalau begitu saya paham. Yang mulia terima kasih membuat jelas semuanya. Berarti yang tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa tidak memberi kesempatan itu dianulir ya pernyataan itu ya. Tadi kita tulis di sini. Tadi karena ya disampaikan oleh Habib dijawab Habib sendiri itu yang itu kan. Ya, ruang dialog itu bukan itu maksudnya ya. Kalau misalnya dia tidak memberikan kesempatan misalnya, bagaimana misalnya saya yakin dalam ceramah itu ada yang bertanya, misalnya Habib siapa yang jaring misalnya, sangat mungkin peluang bertanya seperti itu. Maksudnya itu tidak ada ruang untuk diskusi, gitu ya. Artinya agar informasi itu tidak berjalan satu arah. Ya, ini karena itu yang menyampaikan orang. Ya inilah bahayanya bentuk monolog itu seperti ini. Nah, itu maksudnya. Baik, saudara ahli. Kita loncat kepada pertanyaan selanjutnya ya. Barusan saja saudara ahli bilang bahwa Oke, ya sebentar saya potong. Apa bedanya dengan khotbah Jumatan? Apa bahaya dengan ceramah Haji sekarang ini? Dari rukunnya saja beda ya. Rukunnya beda. Rukunnya apa maksudnya? Ya urutan tata cara untuk jelas beda ya. Ya.
sudah jelas materinya. ya dalam apa ceramah Jumat jangan bertanya, ngobrol sendiri saja tidak boleh. Baik, saudara Ali. Ya, terima kasih yang mulia, terima kasih yang mulia. Dan saya tidak yakin kalau korban Jumat Habib berani menyatakan betul, saya tidak pernah dengar. Terima kasih yang mulia. Ali, Ada forumnya kan. Ali mohon izin, saya tidak mau melebar kemana-mana. Ya, ini saja sudah bingung saya. Apalagi kalau keluar dari ini. Begini, tadi kan saudara Ali menyampaikan begitulah bahaya dari sebuah monolog atau ceramah, kan begitu. Nah, yang mau saya pertegas, ceramah Habib itu merupakan ceramah yang bahaya atau menurut? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Sholat Profesor, sholat dulu, ambil wudhu biar tenang. Minum dulu. Nanti Prof. pada Isa kita lanjut ini persidangan yang paling panas. Minum dulu Prof, biar dingin. Yeah. Langsung mandi dulu Prof, biar digebukin. Nih, Profesor. Ini Profesor kita. Rewas. Mas repo. Profesor Elan. Siap, Prof. Prof, mental aman, Prof. Nanti lanjut pada Isa. Insya Allah nanti yang akan menjawab sekaligus yang akan menanya kepada Prof. Ya, Prof. Nanti langsung Abuya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti sambung lagi pada Isa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.